Pernah nggak sih kita mikir kalau definisi sukses itu harus selalu lebih, lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak kesibukan? Nah, hari ini kita bakal bongkar ide itu. Gimana kalau ternyata hidup yang lebih baik itu justru artinya punya lebih sedikit? Pasti banyak dari kita yang pernah ngalamin ini kan. Gaji naik, tiba-tiba rasanya butuh mobil baru, gadget terbaru, atau jadi lebih sering makan di luar. Tapi coba deh direnungin, apa rasa senengnya itu sepadan dan awet? Perasaan ini tuh umum banget dan ternyata ada namanya loh. Nah, ini dia biang keroknya. Namanya lifestyle creep atau inflasi gaya hidup. Ini tuh jebakan yang halus banget, di mana keinginan kita pelan-pelan berubah jadi kebutuhan. Tanpa sadar, kita malah membangun gaya hidup yang bikin kita harus kerja lebih keras, cuma buat bertahan di posisi yang sama. Siklusnya tuh gini, kita kerja keras biar dapat promosi. Terus, kita hadiahi diri sendiri dengan pengeluaran yang lebih gede. Ujung-ujungnya, ya kita harus kerja keras terus buat nutupin pengeluaran itu. Persis kayak lari di roda hamster. Kita gerak terus, capek, tapi nggak pernah benar-benar maju kebahagiaan yang sejati. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri, ada treadmill konsumerisme yang bikin capek. Di kanan, ada jalan kesederhanaan yang lebih tenang. Yang satu ngejar kesenangan sesaat dan pengakuan orang lain, yang satunya lagi fokus kebutuhan inti dan kepuasan dari dalam diri. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita pindah dari treadmill ke jalan setapak itu? Jawabannya ada di sebuah pilihan yang sadar. Ini bukan tentang nyerah, tapi justru tentang ngambil alih kendali hidup kita lagi. Ini adalah rencana pelarian kita. Oke, kita lurusin dulu ya. Kesederhanaan sukarela atau voluntary simplicity ini bukan kemiskinan. Ini adalah keputusan sadar dari orang-orang yang mungkin aja mampu hidup mewah, tapi mereka memilih untuk nggak melakukannya. Tujuannya apa? Buat menukar kekacauan materi dengan kekayaan waktu dan makna hidup. Tapi, ini bukan cuma soal ngatur duit loh. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal mengubah total cara kita memandang apa itu kebahagiaan. Kutipan ini yang akarnya dari filosofi Stoa kuno benar-benar kena di intinya. Orang Stoa tuh ngebedain antara kesenangan, misalnya kayak nyetir mobil mewah ya, yang cepat hilang sama kebahagiaan sejati yang datang dari dalam. Mereka percaya kalau kepuasan yang awet itu nggak bisa dibeli. Jadi, kalau mobil mewah bukan kemewahan sejati, terus apa dong? Nah, filosofi ini nunjukin ke hal-hal yang nggak ada label harganya. Kesehatan yang prima, waktu berkualitas sama orang yang kita sayang, kebebasan buat nentuin jalan hidup sendiri, dan kepuasan dari kerjaan yang kita suka. Inilah harta karun yang kita cari. Oke, mungkin ini kedengarannya idealis banget ya. Makanya sekarang kita pakai alat favorit saya, matematika. Angka itu nggak bisa bohong. Dan disinilah kita bakal lihat gimana filosofi ini bisa mengubah hidup kita secara dramatis. Coba bayangin ada dua skenario. Di dua-duanya penghasilan kita sama. Satu-satunya hal yang kita ubah adalah pengeluaran yang nggak penting-penting amat. Sebesar $1.000 aja per bulan. Kita lihat yuk dampaknya kayak gimana. Yuk, kita beda angkanya. Jalur A ini jalur normal yang pengeluarannya $4.000 dan investasinya $500 sebulan. Di jalur B, kita cuma potong pengeluaran $1.000, jadi kita bisa investasi $1.500. Nah, karena biaya hidup lebih rendah, target dana pensiun di jalur B juga jadi lebih kecil. Sekarang, mari kita lihat seberapa besar bedanya $1.000 ini buat hidup kita. Di jalur A, jalur yang normal, butuh waktu 40 tahun untuk bisa pensiun. 4 dekade teman-teman. Ini jalur karir standar yang dijalanin banyak orang. Sekarang siap-siap buat jalur B. Cuma dengan motong pengeluaran dan naikin investasi secara agresif, waktu yang dibutuhin buat pensiun adalah 22 tahun. Bukan 40, tapi 22. Coba deh renungin sebentar, perbedaannya bukan cuma angka, ini 18 tahun. 18 tahun hidup, kita kembali bebas buat ngelakuin apa yang kita suka, bukan apa yang terpaksa kita lakuin. Itulah kekuatan dari matematika kebebasan. Tapi, imbalannya itu jauh lebih dari sekedar angka di rekening bank loh. Kita ngomongin soal bentuk kekayaan yang beda banget, kesejahteraan yang menyeluruh. Ungkapan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan indah. Tujuannya bukan buat hidup serba kekurangan, tapi buat ngatur hidup di luar sana, supaya kehidupan di dalam sini bisa berkembang. Dan ini bukan cuma perasaan doang ya, banyak penelitian udah ngebuktiin hubungan ini. Orang yang secara sadar milih hidup sederhana, secara konsisten melaporkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Jadi emang ada sains di balik kebahagiaan ini.
Nggak cuman itu, gaya hidup kayak gini seringkali bikin kita lebih dekat sama alam, yang secara ilmiah terbukti bisa ningkatin kesehatan kita. Ini bisa memulihkan tubuh kita, menenangkan pikiran kita, dan bahkan bikin kita jadi anggota masyarakat yang lebih peduli dan berempati. Jadi setelah ngeliat semua ini, kita sampai pada kesimpulan yang kuat tentang gimana kita bisa ngedefinisiin ulang apa artinya ngejalanin hidup yang baik. Pada akhirnya, ini tuh bukan soal pengorbanan, sama sekali bukan. Ini soal pemberdayaan. Ini soal kita secara sadar mutusin buat berhenti jadi orang yang ngejar pengakuan lewat barang, dan mulai jadi orang yang mendefinisikan kekayaan lewat kebebasan, waktu, dan tujuan hidup. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Setelah kita singkirin semua omongan iklan dan tekanan sosial, hidup yang bener-bener kaya buat kamu itu kayak gimana sih? Jawabannya mungkin bakal mengejutkan. Dan bisa jadi jawabannya jauh lebih sederhana dari yang kamu